Mungkin kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 memukul semua sektor kehidupan, termasuk juga di bidang olahraga. Nah, bagaimana di bidang olahraga ini menyiasati atau juga kiat-kiat apa yang bisa dilakukan selama pandemi ini? Saya hari ini sudah memiliki narasumber yang cukup spesial untuk Anda, terutama di bidang olahraga, dari dunia olahraga. Dia adalah juara dunia bulu tangkis di tahun 1983. Siapa lagi kalau bukan Icu Sugiarto. Dan saat ini sudah hadir bersama kita Mas Icu. Selamat sore Mas Icu. Selamat sore Mbak. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya, Mas Icu, apa aja nih kegiatannya? Bagaimana kabarnya sekarang? Apa yang dilakukan aktivitasnya? Kabar saya baik, kegiatan-kegiatan saya ya sekarang saya hari-hari saya isi membantu melatih anak saya yang kebetulan dia sekarang event-event internasional off. Jadi karena saya tidak ingin performa dia menurun, makanya saya bantu melatih. Kebetulan saya juga banyak ada di Jakarta. Terus sekarang saya juga aktif sebagai salah satu ketua di KONI Pusat. Dan kalau Jumat, Sabtu, Minggu ya saya habiskan untuk sejak 2 minggu ini, sejak Sukabumi dinyatakan sudah zona hijau, ya saya membuka kembali usaha saya yaitu ISCC Sport Resort di Sukabumi. Jadi sekarang punya bisnis sendiri juga ya, Mas Icu ya? Ya usaha tapi semuanya tetap olahraga. Jadi penginapan yang saya buat penginapan yang nuansanya olahraga. Jadi orang menginap di penginapan saya, mereka bisa mendapatkan fasilitas bisa berolahraga gratis. Mau main badminton, mau main futsal indoor, yang senang bela diri kita punya matras bela diri. Apakah itu gulat, apakah itu taekwondo, apakah itu pencak silat, apakah yang senang tinju, saya punya juga ring tinju juga ini. Terus kita juga punya water park di sana. Pokoknya nggak bisa jauh-jauh dari dunia olahraga begitu ya Mas Icu ya. Bahkan ini ditularkan kepada anaknya. Ini memang bakat yang diturunkan atau memang ditularkan minatnya ini? Ya kalau bakat kebetulan memang sejak saya berhenti kan saya memang membina. Saya tidak ingin pergi ke luar negeri untuk menjadi pelatih dalam tempo yang lama ya. Tapi saya putuskan bahwa saya ingin membina di Indonesia saja. Maka terus saya kebetulan dipercaya untuk memimpin klub Pelita Bakri oleh Pak Abu Rizal Bakri. Nah disitulah anak saya, karena melihat sehari-hari saya ada di lapangan dan juga rumah-rumah saya juga saya pakai untuk asramanya anak-anak, sehingga mau tidak mau ke bawah. Dan saya sendiri juga berikan cerita-cerita yang positif buat dia, sehingga dia pun ingin mengikuti apakah itu jejak saya, apakah itu jejak senior-senior yang sukses melalui PB Pelita Bakri. Bagaimana mereka bisa keliling dunia, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang yang begitu banyak, mampu membeli rumah, mampu membeli apartemen, mampu membeli mobil-mobil mewah. Nah inilah yang memotivasi mereka pada akhirnya ternyata menjadi atlet itu enak. Sebenarnya pada kenyataannya bagaimana Anda melihat mungkin nasib atlet-atlet saat ini begitu ya? Ya kalau secara umum kalau saya bicara tentang atlet yang memang sukses secara prestasi, sebenarnya tidak boleh susah. Kalau seandainya yang bersangkutan mampu memanage pergaulannya dengan baik. Yang membuat mereka susah ini kan karena mereka pada saat mereka memilih pergaulan, disitulah uang yang mereka dapatkan dari olahraga itu habis dalam sekejap. Jadi terlena pada mungkin hingar-bingar ke tenaran begitu ya, popularitas. Kelilingnya itu kan biasanya kan seneng ngajaknya kan yang seneng-seneng. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tepat, kita akan mendapatkan pelajaran bagaimana mengelola uang kita dengan baik, bagaimana kita memikirkan bahwa suatu saat anak-anak kita akan menanyakan, katanya papa juara dunia,
katanya Papa juara SEA Games, katanya Papa juara Asian Games. Nah, mana buktinya? Nah, itulah itu yang harus selalu kita sadarkan kepada semua atlet bahwa bagaimana apa yang kita raih melalui olahraga ini bisa menjadi kita jadikan kebanggaan buat anak-anak kita. Tetapi kan memang tidak bisa dipungkiri selama dalam kehidupan Mas Icu juga ini mendapatkan juga tawaran-tawaran seperti juga dengan atlet-atlet lain yang akhirnya terlena begitu ya dengan kehidupan yang serba enak begitu. Ya, Apa yang membuat Mas Icu tuh bisa menahan diri? Ya justru itu karena saya sendiri itu kan hidup itu kan sebuah pertandingan. Jadi tinggal kita mau kalah atau kita mau menang. Jadi kita sama aja di lapangan juga kita selalu ingin menang. Di dalam kehidupan pun juga kita ingin selalu memenangkan. Makanya itu kan menjadi tantangan kita. Karena tantangan kita adalah bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwa ternyata kita bukan juara di lapangan saja. Tapi kita juga juara di luar lapangan. Makanya justru semua kan kembali kepada keimanan kita, akhlak kita. Kenapa Karena, Mas? Ya. Iya, kenapa Mas Icu tidak mau berkiprah di luar negeri seperti itu? Karena pastinya sudah banyak sekali tawaran-tawaran untuk menjadi pelatih di luar negeri seperti juga dengan olahragawan lainnya. Saya pernah hampir 3 tahun, saya pun juga pernah pernah melatih di Jepang. Iya, kenapa tidak dilanjutkan itu? Saya balik. Kenapa mesti kalau saya daripada saya di sana ketahuan orang-orang Jepang yang saya ajak ke tempat saya. Makanya justru saya lahir dari pemikiran itulah, makanya saya dirikan Icuk Sugiarto Badminton Training Camp atau Icuk Sugiarto Training Camp. Itu salah satunya saya ingin bukan hanya Indonesia melahirkan juara, tetapi Indonesia mampu melahirkan juara, baik itu aturan Indonesia, baik itu orang Jepang, baik itu orang dari mana saja. Nah, makanya justru itulah saya jadikan bahwa olahraga itu sebenarnya bisa jadi industri. Makanya saya buat di sana pemusatan latihan, saya bikin sport hall, saya bikin fasilitas akomodasi, saya bikin tempat untuk bagaimana mereka dalam satu area itu nggak kemana-mana, mereka sudah tersedia semua. Ini berapa banyak muridnya, Mas? Halo, Mas Icu, masih bersama kita? Ya, Mbak. Ya, ada berapa banyak muridnya Mas Icu saat ini? Ya, muridnya cukup banyak, lebih dari 30 orang. Terus sudah gitu juga yang sebenarnya menjadi stressing saya bagaimana camp ini bisa diikutin oleh atlet-atlet dari luar negeri, dari Italia, dari Prancis, dari Jeddah, dari Sri Lanka, dari India. Nah, ini yang sebenarnya obsesi yang saya mendirikan badminton camp itu salah satunya itu. Makanya saya pun juga harus bisa menangkap bahwa sekarang ini kan dengan era keterbukaan ini siapapun boleh belajar ke negara mana saja. Makanya justru itulah yang saya tangkap. Terus yang kedua, saya mendirikan camp ini juga ingin memfasilitasin cabang-cabang olahraga yang memang mereka ingin melakukan training center. Makanya saya buat fasilitas-fasilitas bukan hanya badminton saja, tetapi cabang-cabang olahraga yang lain saya juga menyiapkan di sana. Makanya dalam 1-2 tahun terakhir di ISTC sendiri sudah digunakan ada 6-7 cabang olahraga yang kemarin pada saat persiapan untuk SEA Games, untuk Asian Games, mereka mempersiapkan di ISTC Sukabumi. Oke. Nah, ini kita berbicara mengenai pandemi COVID-19. Bagaimana Anda melihatnya di dunia olahraga saat ini? Ya, yang jelas pandemi ini kan sebuah musibah yang tidak pernah kita perkirakan sama sekali, tetapi juga kita harus hadapin. Tentu saja kan saya kira cara kita menghadapinya kita mesti harus ikutin semua aturan dan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah. Kita harus patuhin, dan buat kawan-kawan atau buat rekan-rekan atlet atau atlet-atlet yang memang masih di area yang memang masih pandeminya
masih mengkhawatirkan, tentu saja perlu kehati-hatian yang lebih waspada. Jadi ya tentu saja berlatih, karena biar bagaimanapun tidak boleh seorang atlet tidak berlatih. Jadi apalagi mereka-mereka yang mengklaim sebagai atlet-atlet nasional, ujung-ujung tombak tim-tim nasional, nah ini tidak boleh tidak berlatih, tetap harus latihan, tetapi kita harus cari mensiasatin pinter-pinter kita bagaimana performan kita sampai tidak menurun. Iya, berbicara mengenai performance untuk atlet bulu tangkis saat ini, bagaimana Anda melihat performance-nya? Ya, saya kira dengan persaingan yang demikian ketat, ada beberapa nomor yang memang kita masih unggul, ada beberapa nomor yang memang kita sudah mulai ketinggalan. Jadi ini tetap harus dijadikan satu motivasi untuk bisa mengejar ketertinggalan itu. Tetapi buat atlet-atlet yang memang pada posisi di atas ya tidak boleh lengah. Makanya dalam situasi pandemi seperti ini jangan sampai menjadikan atlet-atlet kita lengah. Jadi karena justru lawan mencari kesempatan pada momen-momen seperti ini. Jangan-jangan atlet-atlet Indonesia pada nggak latihan, pada mengurangin latihannya. Nah ini jangan sampai. Oke, kalau event internasional lagi off, tetapi harus pinter-pinter. Nggak bisa latihan di gor, kita latihan di rumah. Nggak bisa kita latihan di luar, kita latihan cari. Jadi kita mesti harus pinter-pinter. Karena jangan sampai kita sendiri menjadi paranoid sampai nggak berani ngelakuin apa-apa. Iya. Mungkin ada saran-saran atau tips-tips yang ingin diberikan kepada atlet-atlet, terutama atlet-atlet muda Indonesia agar bisa terus berprestasi meskipun saat ini kita tengah menghadapi tantangan adanya pandemi COVID-19 ini, Mas. Ya, tips saya adalah satu, bahwa juara itu milik semua orang. Juara itu bukan miliknya orang kaya. Juara itu bukan miliknya orang kota. Juara itu bukan miliknya anak pejabat. Siapapun bisa menjadi juara, bisa menjadi sukses. Dan kunci sukses adalah terletak pada keyakinan diri kita dan keberanian kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Jadi buat atlet-atlet Indonesia, jangan patah semangat. Ayo kita tetap latihan keras, kita bisa kalahkan siapa saja. Yang penting ya tadi, untuk menjadi sukses, untuk menjadi juara, kita harus siap disiplin, kita harus siap menahan sakit, kita harus siap menahan capek. Baik. Jadi tiga hal ini harus seorang juara sudah biasa ditempelkan tiga hal tadi: disiplin, siap capek, siap sakit. Baik. Baik, Mas Icu, terima kasih banyak saat ini sudah bergabung bersama kita di Nusantara Petang. Semoga sehat-sehat selalu dan juga sukses untuk bisnisnya dan untuk Icu Sugiarto training camp-nya. Ya. Baik, terima kasih.